Halo semuanya, apakah Anda tahu apa itu mekanisme pertahanan psikologis? Dan mekanisme pertahanan psikologis memiliki banyak jenis. Tidak peduli kepribadian dan hobi seperti apa yang Anda dan saya miliki, mekanisme pertahanan psikologis adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Hanya saja orang yang berbeda memiliki tipe yang berbeda. Dan seberapa dewasa kepribadian seseorang juga bisa dilihat dari mekanisme pertahanan yang digunakannya. Mari kita bicarakan mekanisme pertahanan psikologis ini secara mendetail hari ini. Apa itu mekanisme pertahanan psikologis? Jenis apa? Apakah tipe Anda dewasa? Saya akan membahasnya nanti. Jika ini pertama kalinya Anda menemukan video ini dan Anda juga menyukainya, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan berbagi dengan teman dan keluarga Anda. Ayo kita mulai. Pertama, apa itu mekanisme pertahanan psikologis? Dan mekanisme pertahanan psikologis juga bisa disebut mekanisme pertahanan. Bahasa Inggris adalah defense mechanism. Ketika orang menghadapi stres atau kecemasan, mereka segera mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan membawa diri mereka ke dalam keseimbangan psikologis. Misalnya, suatu hari kucing kesayangan John tertabrak mobil dan mati. Semua orang menyarankan John untuk tidak bersedih. Tetapi John berkata bahwa itu bukan kucingnya. Kucing itu pergi bermain, tidak dapat menemukannya, dan tidak mati. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang disebut penyangkalan. Menggunakan penyangkalan untuk menghindari rasa sakit yang parah. Mekanisme pertahanan biasanya tidak disengaja. Biasanya merupakan respons menipu diri sendiri untuk menghilangkan atau menyamarkan motif sebenarnya dengan secara tidak sadar. Menipu persepsi ingatan, tindakan seseorang, atau memblokir proses mental sama sekali, sehingga mencapai kelegaan dari tekanan kecemasan diri sendiri. Namun mekanisme pertahanan bukanlah penyakit, dan orang yang sehat akan menggunakan mekanisme pertahanan yang berbeda sepanjang hidupnya, satu atau beberapa mekanisme sekaligus. Mekanisme pertahanan menjadi patologis hanya ketika seseorang terus menggunakan mekanisme pertahanan buruk yang sama, yang berdampak buruk pada tubuh atau pikiran individu. Mekanisme pertahanan pertama kali diusulkan oleh psikolog terkenal Freud. Tetapi putrinya Anna terus meneliti dan mengembangkannya serta memilahnya secara sistematis. Tentu saja banyak psikolog terkenal termasuk Adler, Stinger Bandura yang telah memperkaya dan menyempurnakan mekanisme pertahanan psikologis. Sebagian besar psikolog percaya bahwa mekanisme pertahanan dapat dibagi menjadi dewasa dan belum dewasa, dan mekanisme pertahanan tahap awal mewakili ketidakdewasaan. Apa yang disebut tahap awal juga dapat dipahami sebagai semakin dekat dengan masa bayi. Pemikiran bayi sangat langsung dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Misalnya, salah satu mekanisme pertahanan awal disebut aksi, acting out. Ketika orang marah, melempar barang, menabrak dinding, mereka akan segera melampiaskan kecemasannya. Seperti anak kecil yang menangis ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika tumbuh perlahan, dia secara bertahap akan memperlakukan hal-hal dengan perilaku yang lebih dewasa. Dengan kata lain, jika orang dewasa secara teratur menunjukkan mekanisme pertahanan yang belum dewasa ini, kemungkinan besar dia belum dewasa secara mental dan kata orang seperti anak kecil. Oke, selanjutnya, saya akan memperkenalkan 12 mekanisme pertahanan kepada Anda, dari belum dewasa hingga dewasa, dan juga lihat berapa banyak yang Anda miliki. Pertama, mekanisme pertahanan tahap awal adalah 1. Penyangkalan. Orang yang melakukan penyangkalan tahu bahwa apa yang ia lakukan salah atau merugikan. Tetapi ia menggunakan berbagai alasan supaya hal tersebut bisa diterima. Contohnya, jika anak itu secara tidak sengaja memecahkan sesuatu, dia akan segera menutupi matanya dengan tangannya. Selama dia tidak bisa melihatnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Atau ibu bertanya siapa yang melanggar dan anak langsung menjawab bahwa itu bukan saya untuk menghindari kecemasan psikologis dimarahi dan dipukuli. Dalam hal penyangkalan seperti orang dewasa, sebagian besar penyangkalan tidak serta-merta berarti sengaja berbohong, tetapi secara tidak sadar merubah kenyataan dan perasaan. Dia benar-benar berpikir itu tidak nyat. Tentu saja ada yang sengaja berbohong juga. 2. Regresi. Mekanisme pertahanan diri ini ditandai dengan mundurnya kondisi psikologi seseorang kembali ke masa-masa kecilnya dahulu. Saat merasa gugup karena takut ditegur atasan, Anda mungkin malah menangis terisak-isak seperti anak kecil.
Contohnya, suami dan istri bertengkar, istri kembali ke rumah kelahirannya untuk mengeluh. Atau pertengkaran pasangan, dan satu pihak duduk di kursi dan menolak untuk pergi, mengatakan bahwa jika dia tidak setuju, dia akan duduk di sini selamanya. Sama seperti orang tua yang tidak membeli mainan untuk anaknya. Anak-anak akan berbaring di tanah dan menangis dengan keras. Tidak peduli bagaimana mereka menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, dan menggunakan cara kekanak-kanakan untuk memuaskan keinginannya. Perilaku regresif dapat membawa seseorang kembali secara psikologis ke masa bayi, mengandalkan orang lain untuk perlindungan tanpa harus menghadapi masa-masa sulit keamanan. 3. Aksi. Melempar barang menabrak tembok cara langsung dan ekstrim untuk menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan. Perbedaan antara regresi dan aksi adalah yang satu bertingkah seperti anak kecil, dan yang lainnya bertingkah laku langsung dan kasar, yang banyak digunakan untuk melampiaskan amarah. Menyakiti diri sendiri atau mengonsumsi narkoba juga merupakan salah satu bentuk aksi. 4. Disosiasi. Disosiasi psikologis merupakan perubahan kesadaran secara tiba-tiba yang mensugesti ingatan dan identitas. Para individu yang menderita gangguan disosiatif tidak dapat mengingat berbagai kejadian baik pribadi penting, atau selama beberapa saat lupakan identitasnya atau bahkan membentuk identitas baru. Dalam sinetron, orang sering kehilangan ingatan karena kecelakaan mobil, melupakan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dan secara tidak sadar menampilkan pertunjukan disosiatif untuk melindungi diri dan menghindari keruntuhan akibat rangsangan yang tak tertahankan. Hal ini juga terjadi pada orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di usia muda sebagai mekanisme perlindungan psikologis. 5. Proyeksi. Untuk mempertahankan diri dari perasaan, pikiran, atau emosi yang sulit Anda terima, Anda justru memproyeksikan perasaan tersebut pada orang lain. Misalnya, jika seorang siswa tidak bekerja keras dan menyontek saat ujian, dia akan mengatakan bahwa siswa lain juga menyontek bukan hanya dirinya sendiri. Seorang manajer sudah memiliki istri dan naksir sekretarisnya, tetapi dia akan mengatakan bahwa sekretaris itu merayunya. Ubah yang asli. Saya tidak suka dia menjadi dia tidak suka saya dulu, itu sebabnya saya tidak ramah padanya. Proyeksi membiarkan orang lain menjadi kambing hitam mereka sendiri. Membiarkan mereka menghindari tanggung jawab yang harus mereka hadapi dan melarikan diri dari ketidaknyamanan psikologis mereka. 6. Formasi reaksi. Orang-orang yang melakukan mekanisme pertahanan ini cenderung melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang dirasakan. Misalnya, anak laki-laki B menyukai gadis A, tetapi membuat dia marah setiap hari bahkan sengaja memperlakukannya dengan kasar. Sebaliknya, semakin dia tidak menyukai orang ini, semakin baik dia memperlakukannya. Formasi reaksi biasanya dilakukan secara tidak sadar karena takut ketahuan oleh pikiran yang sebenarnya, menjadi tidak sadar untuk melakukan formasi reaksi yang berlebihan. 7. Represi. Saat seseorang merasa bahwa situasi atau konflik tertentu sudah berada di luar kendalinya, ia justru memilih untuk melupakan atau tak mau mengakuinya sama sekali. Misalnya, ada orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Setelah beberapa saat, ketika insiden pesawat disebutkan di TV dan koran, dia akan langsung mengganti channel, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Itu untuk menekan emosi atau pengalaman menyakitkan ke tingkat yang sangat rendah. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda tidak akan memikirkan pengalaman menyakitkan itu. Atau, sembunyikan pikiran, emosi, ingatan, atau dorongan hati yang buruk, dan jangan memikirkannya. Tetapi, yang tersembunyi tidak akan hilang. Dia tetap ada, dan terkadang bahkan secara tidak sadar memengaruhi perilaku kita. Contoh, putri wanita itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil terjadi pada bulan Maret. Untuk keluar dari rasa sakit, wanita itu secara bertahap belajar untuk tidak memikirkannya. Setelah bertahun-tahun, dia melupakan kecelakaan mobil. Tetapi setiap bulan Maret, wanita itu akan mengungkapkan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah, meskipun hal itu dilupakan, hal yang tersembunyi itu masih memengaruhi emosinya secara tidak sadar, dan mungkin membangkitkan beberapa ingatan. 8. Pengalihan.
Pengalihan membuat Anda mencari objek yang bisa menjadi sasaran luapan emosi negatif Anda. Seseorang dimarahi oleh bos di perusahaan karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, dia tidak berani memarahinya kembali. Kemudian dia kembali ke rumah dan melampiaskan emosi negatif ini pada anak atau istrinya. Situasi seperti ini sangat umum dan orang yang terlibat biasanya tidak mengetahuinya. Jadi beberapa orang selalu marah kepada Anda dan Anda tidak melakukan kesalahan apapun dan mereka marah kepada Anda karena hal kecil. Kemungkinan dia mentransfer emosi orang lain kepada Anda, yang tentu saja tidak harus dari manusia. Atau bisa juga karena sesuatu yang tidak adil, seperti kalah dalam permainan atau tidak berjalan dengan baik di tempat kerja. 9. Rasionalisasi. Mencoba merasionalisasikan pikiran, perkataan, atau perbuatan yang Anda tahu sebenarnya salah juga termasuk salah satu dari macam-macam mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang kalah dalam pertandingan tenis meja, dia mengatakan bahwa dia tidak bermain dengan baik karena dia harus menyimpan energi untuk pertandingan minggu depan dan mencari alasan untuk merasionalisasikan kegagalannya. Atau Lily melihat teman-temannya pergi berbelanja dan tidak bertanya pada Lily. Lily akan berkata, mereka tahu saya tidak suka berbelanja, jadi mereka tidak bertanya pada saya. Ini seperti psikologi anggur asam dan lemon manis. Ketika Anda tidak memiliki anggur, Anda mengatakan anggur itu asam dan Anda menyabotase dorongan untuk gagal. Ketika Anda hanya memiliki lemon, Anda mengatakan itu sedikit manis. Mempercantik motivasi untuk puas. Selanjutnya, mekanisme pertahanan yang dewasa. 10. Humor. Saat menghadapi kesulitan atau masalah, redakan situasi para pihak dengan cara bercanda. Ini adalah mekanisme pertahanan yang aktif dan dewasa. Sarjana Yunani kuno terkenal, Socrates memiliki kisah yang menarik untuk diceritakan. Istrinya memiliki kepribadian yang keras dan sering memarahi orang lain. Socrates sedang mendiskusikan masalah akademik dengan murid-muridnya ketika dia tiba-tiba dimarahi oleh istrinya. Dan kemudian seember air dituangkan padanya, membasahi seluruh tubuhnya. Para siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan. Socrates tidak hanya tidak marah, dia bahkan bercanda bahwa akan turun hujan setelah guntur. Saat menghadapi masalah, daripada langsung berkelahi atau menangis, lebih baik selesaikan masalah tersebut dengan cara yang humoris, yang merupakan tanda kedewasaan. Tentu bukan seperti Chris Rock yang menyerang istri Will Smith, Jada Pinkett dengan humor. Anda bisa menontonnya jika tertarik. 11. Kompensasi. Kompensasi juga digunakan dalam pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain. Contoh, Lily tidak sabar membaca sejak kecil dan merasa mengantuk saat membaca, sehingga nilainya tidak bagus. Namun dia menemukan bahwa dia sangat berbakat di bidang musik, jadi dia bekerja keras untuk berkembang dalam musik, dan menemukan kepercayaan diri dan harga diri darinya untuk mengembangkan bidang lain. Puaskan diri Anda, menyeimbangkan diri. Dengan asumsi Lily tidak memiliki mekanisme kompensasi ini, dia mungkin kehilangan kemampuan untuk mengembangkan area lain, mengakibatkan tidak dipercaya dan dimarahi oleh orang lain dalam proses tumbuh dewasa, serta memiliki harga diri yang rendah dan emosi negatif yang membuatnya merasa tidak percaya diri. 12. Sublimasi. Sublimasi terjadi saat Anda melampiaskan emosi negatif pada hal-hal yang positif. Ada orang yang suka bermain api, dia tidak memilih menjadi pembakar, tapi memilih bermain api seperti seorang performer. Atau karena cinta, mengubah kesedihan menjadi kekuatan, merangkai emosinya sendiri menjadi sebuah lagu, dan menjadi penyanyi terkenal. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan konstruktif yang mengubah impulsif atau kegagalan menjadi perilaku yang bermanfaat dibandingkan aksi untuk menekan apa yang diinginkan. Singkatnya, di atas adalah 12 mekanisme pertahanan yang umum. Tentu saja, masih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Nyatanya, tidak ada perbedaan antara mekanisme pertahanan yang baik dan buruk. Kita akan menghadapi banyak kecemasan dan kesulitan dalam hidup. Mekanisme pertahanan adalah untuk membantu kita agar tidak terbebani oleh masalah dan stres yang tiba-tiba. Meskipun mekanisme pertahanan dapat dibagi menjadi dewasa dan belum dewasa, seseorang yang kadang-kadang memiliki mekanisme pertahanan yang belum dewasa, belum tentu berarti dia belum dewasa secara mental. Setiap orang akan menggunakan mekanisme pertahanan.
yang berbeda pada waktu yang berbeda. Padahal mekanisme pertahanan yang digunakan terkadang belum dewasa dan terkadang dewasa, ini semua normal. Hanya penggunaan mekanisme pertahanan yang belum dewasa dalam jangka panjang berarti bahwa pikiran orang tersebut belum dewasa, dan bahkan mungkin bersifat patologis. Mekanisme pertahanan apa yang Anda miliki? Anda dapat meninggalkan komentar di bawah ini. Terakhir, jika menurut Anda video ini bagus, silakan klik like dan bagikan dengan keluarga dan teman Anda. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi, kalian akan diberitahu bila ada video baru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.